Selamat bertemu kembali para mahasiswa pada kuliah saat ini, yang mestinya saya harapkan kita bisa dengan online pertemuan kelas atau Zoom, tapi dengan segala kesibukan saya akan memberikan kembali video mata kuliah sebagai bagian dari pertemuan pada hari ini. Para mahasiswa, minggu yang lalu Jumat yang lalu tepatnya, saya sudah memberikan materi kuliah tentang agama Kristen. Di sana kita mendapatkan nasihat-nasihat supaya bagaimana kita meneladani Yesus Kristus sebagaimana selama hidupnya sebagai manusia di dunia. Sesungguhnya menjadi umat Kristen itu adalah melakukan penyembahan, melakukan ibadah, melakukan puji-pujian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebenarnya segala apa yang dilakukan dalam kehidupan seseorang yang mengaku Kristen bukanlah sekedar agamawi yang dilakukan, tetapi karakter kehidupannya benar-benar merupakan gambaran yang merupakan peneladanan hidup terhadap pribadi Yesus Kristus. Maka di dalam ayat Alkitab memang ada nasihat-nasihat. Kalau Jumat yang lalu saya tandaskan ada beberapa nasihat, khususnya bagaimana kita cara berpikir dan berperasaan meneladani Yesus Kristus cara berpikirnya. Saya akan lanjutkan pada pertemuan ini di dalam kitab Filipi juga, bahwa sesungguhnya apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita terima, yaitu keselamatan. Sudah saya singgung juga minggu lalu, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara, dalam hidup seorang Kristen, haruslah dilakukan tidak dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, tapi kerjakanlah dengan segala sukacita dan kebaikan, karena Tuhan itu baik. Selanjutnya, saya akan mengingatkan kepada saudara-saudara, itu hakiki kebenaran yang sejati. Mungkin saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan ini, yang terambil dari Filipi pasal 3. Kitab Filipi pasal 3, saya mulai baca dari mulai ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab menuliskan, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kebenaran yang sejati. Demikian, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah saja. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai ayat 11 ini dulu saya bacakan. Ini adalah ajaran atau Rasul Paulus yang adalah menandaskan kepada umat Kristen mula-mula, mengatakan bahwa pada masa itu banyak orang-orang menandaskan tentang hal sunat, tentang maka Rasul Paulus menyebutkan itu anjing-anjing. Maaf, itu seperti penghinaan, tetapi sebenarnya adalah sesuatu kekerasan mengatakan betapa tidak sukanya Rasul Paulus ada orang-orang yang menghinakan Alkitab. Baru pertama Kristen muncul, sudah banyak ingin memalsukan, sudah banyak ingin menghancur leburkan ajaran Kristen itu dengan memang betul perintah dari hukum Taurat adalah pada hari ke-8 seorang laki-laki harus disunat. Disunat itu dipotong kulit khatan. Supaya apa? Itu memang layak karena perintah Allah kepada Abraham, perintah Allah kepada Nabi Musa juga. Dan yang seterusnya. Namun sesungguhnya yang dimaksud pada saat-saat awal-awal kekristenan muncul, memang muncul adalah di Israel dan di Roma. Bangsa Israel adalah orang-orang agama Yahudi, bangsa Israel atau Parisi, ahli-ahli Taurat, adalah orang yang sangat taat dengan Taurat. Melakukan perintah Taurat untuk menyunat anak laki-lakinya pada umur 8, menyembelih hewan dan domba jantan ataupun lembu jantan, mengadakan segala sesembahan sesuai yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya Nabi Musa. Tetapi kita tahu bahwa dalam sejarah mula-mula atau sejarah gereja mula-mula bertumbuh, terlalu banyak bangsa kafir yang percaya dan mengikut, bergabung untuk menjadi Kristen. Bangsa kafir, karena pada masa itu adalah bangsa yang bukan kafir hanyalah Israel. Bangsa kafir di Jazirah Timur Tengah, di bangsa kafir dari Afrika, semuanya ingin bergabung. Begitu oleh Roh Kudus dijamah hati dan mereka melihat perilaku kehidupan orang Kristen mula-mula yang bisa diteladani, yang kaya mau dan tulus membagi harta kekayaan untuk sesama manusia yang miskin, hidup bersama untuk menceritakan tentang Yesus Kristus dari Alkitab. Semakin banyak orang Kristen, tapi saudara tahu bahwa background atau latar belakang orang-orang Kristen mula-mula abad pertama, mereka dari bangsa-bangsa kafir yang belum pernah melaksanakan hukum Taurat, belum pernah laki-lakinya disunat. Tapi apakah itu suatu pelanggaran? Menurut Rasul Paulus tidak. Karena betul bahwa perintah sunat diperintahkan oleh Allah kepada nabi-nabi, kepada hamba-hamba Tuhan untuk dilakukan kepada bangsa Israel pada umur ke-8 laki-laki harus disunat. Tapi ini betapa dahsyatnya pada abad pertama pertumbuhan gereja awal mula-mula tak terbendung demikian banyaknya. Walaupun juga terlalu demikian banyaknya
eh, siksaan yang harus dihadapi. Oleh sebab itulah Rasul Paulus menandaskan, sebenarnya Rasul Paulus pun sebenarnya sedang menceritakan dirinya. Dulu dia seorang agama Yahudi, orang Ibrani, orang Israel dari suku Benyamin. Rasul Paulus betul-betul orang suku bangsa Israel. Cuman pada posisi waktu Yesus masih hidup, dia adalah seorang anak muda yang bersikukuh tentang Taurat. Taurat itu adalah perintah syariah, perintah untuk melakukan persyaratan hukum Taurat, yaitu gigi ganti gigi, mencuri harus dipotong tangan, dan segala macam. Tapi suatu hukum yang sedang digenapi oleh pribadi Yesus Kristus bukanlah membatalkan Taurat, tetapi menggenapi. Bahasa saya menggenapi adalah mengefisienkan bahwa Taurat itu adalah hukum kasih yang referensinya, rekomendasinya adalah berdasarkan sabda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan ragamu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari kedua hukum ini menggenapi hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, para mahasiswa, Tuhan Yesus datang tidak memerintahkan para muridnya, para rasulnya untuk saklek ortodok melakukan hukum-hukum Taurat yang banyak juga aturan-aturan yang dibuat oleh para imam-imam. Tapi Tuhan Yesus sedang meringkaskan bahwa semua hukum yang dari Allah hanya dua, kasih. Kasih pada Allah segenap tubuh, jiwa, dan raga kita, dan roh kita, dan kasihlah kepada sesama manusia. Maka benarlah kebenaran sejati itu sedang ada di bumi. Nah, Rasul Paulus yang saat itu masih Saulus dan sekarang menjadi Rasul pun dia menyadari bahwa pengenalan terhadap pribadi Yesus Kristus adalah segala hal yang paling mahal dari segala apapun di dunia. Bahkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari oleh Rasul Paulus, waktu itu Saulus, dia menjadi salah satu imam besar ahli-ahli Taurat bangsa Israel. Bahkan dia sangat melakukan segala kewajiban Taurat dengan segala keperintah, dengan segala konsekuensi yang dilakukan. Tetapi setelah Paulus menjadi dan percaya dan menerima Yesus Kristus dan menjadi rasulnya Tuhan, dia merasakan bahwa segala sesuatu aku anggap rugi. Kenapa enggak dulu-dulu saya mengenal Yesus Kristus? Seolah-olah mengatakan tidak ada yang menyenangkan lagi. Bahkan segala suatu ilmu-ilmu yang hebat pun rugi. Yang paling menguntungkan adalah sekarang saya mengenal Yesus Kristus. Karena sesungguhnya, ini ayat 8 sahabat, malahan segala suatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia aku melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Saudara, apakah sampah yang diperbuat Rasul Paulus? Tidak. Kealiman dan kesucian hidup menurut ukuran Taurat sudah dilakukan Rasul Paulus yang Saulus waktu itu namanya. Tetapi begitu mengenal Yesus, mengapa dia katakan itu semua sampah? Karena sesungguhnya kekristenan ternyata adalah kasih karunia, pengampunan yang penuh di dalam Yesus Kristus. Maka semua ditanggung oleh pribadi Yesus Kristus itu, dan semuanya menjadi tanggung jawab Tuhan Yesus. Aku anggap sampah semuanya yang dulu. Sekarang lebih hebat dan lebih mulia
manakala aku mengenal Yesus Kristus Tuhanku. Oleh karena dialah telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, tapi karena mentaati Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, ini dia, saudara para mahasiswa, begini, kebenaran adalah kepercayaan pada Kristus Yesus. Kebenaran yang sejati adalah kepercayaan kepada Yesus Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa kebenaran yang sejati adalah percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang Alkitab ceritakan. Inilah kebenaran, inilah kekristenan yang sesungguhnya, yaitu menerima kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati berarti menerima Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Seseorang percaya pada Yesus Kristus, seseorang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, itulah kebenaran kekristenan, kebenaran yang sejati yang diterimanya. Karena apa? Akan ada potensi orang yang percaya pada Yesus Kristus akan bisa serupa manakala taat dan tekun melakukan firman-firman Tuhan. So, Alkitab mengatakan kebenaran sejati itulah percayaan pada Yesus Kristus. Itu di dalam Filipi, dan bahkan dalam Injil Yohanes pun mengatakan, saya baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah firman sabda, pada mulanya pada Allah. Dan firman atau sabda itu adalah Allah. Nah, ingat, sabda atau firman Tuhan itulah Allah. Apa yang Allah sabdakan yaitu adalah sabda Allah. Sekarang saya mau loncat. Saya akan bacakan mulai ayat 10. Atau saya baca sejak ayat 2 dulu. Setelah ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, firman atau sabda itu ya Allah, karena bersama segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang dijadikan. Allah menjadikan segala sesuatu hanya dengan firman, dengan sabda Allah. Dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu ayat 10 saya akan mengatakan, ia telah ada dalam dunia, dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyanya, tapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Kenapa? Para mahasiswa akan lebih paham nanti bahwa firman pada mulanya firman atau sabda. Sabda itu adalah Allah. Allah itu adalah sabda. Pada saat Allah bersabda, mencipta, jadilah bumi, jadi hanya bersabda. Jadilah segala ikan yang berkeliaran di laut, segala hewan, jadi hanya sabda. Karena Allah itu sabda. Firman Tuhan adalah sabda Tuhan, adalah dia Tuhan. Maka dikatakan, orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, dijadikan anak-anak Allah. Kata-kata anak-anak Allah, kita manusia terlalu berkonotasi, berpikir biologis, seperti ibu kita mempunyai anak, seperti orang tua kita atau kita punya anak. Oh bukan. Karena firman Tuhan, Alkitab sendiri menegaskan, orang-orang
Kita disebut anak-anak Allah, bukanlah anak punya Allah punya anak sama istrinya, bukan. Tapi posisi orang yang beriman kepada Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus namanya, itulah kebenaran sejati, kebenaran kekristenan. Maka kita disebut anak-anak Allah. Kata-kata anak-anak Allah bukan secara jasmani, tapi sebutan anak. Posisi Allah, kita sebagai putranya Allah, yang wakil Allah di bumi ini. Dan ayat 14 saya akan tandaskan baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ayat 14 mengatakan firman telah menjadi manusia. Allah itu firman itu Allah sabda. Dan pada akhirnya Allah telah pernah menjadi manusia, benar. Bahkan dalam keberadaannya Allah menghormati kodrat manusia untuk untuk menjadi, untuk hadir sebagai postur manusia, dihargainya kodrat manusia. Allah melalui prosedur kelahiran hanya untuk ada di rahim wanita, bukan karena perbuatan Yusuf seorang laki-laki, tapi hanya oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah. Allah ingin untuk menghargai kodrat manusia untuk lahir besar, dan melakukan suatu perdamaian untuk menjadi korban keselamatan. Bukan tumbal, tapi korban. Dan karena dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, kita harus perlu imam besar yang apa? Yang tidak punya dosa. Semua nabi kita punya dosa. Saya akan bacakan. Ibrani pasal 4 ayat 15. Mungkin sebab semenjak ayat 14 saya bacakan. Perikop lembaga Alkitab menuliskan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Kata-kata anak Allah, apakah Allah beranak sama istrinya? Bukan. Tapi Allah, perwujudan Allah datang ke dunia dalam postur keberadaan manusia. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar agung yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan. Berarti kalau kata-kata tidak dapat turut, berarti dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan ini. Sama. Iya dicobai. Yesus Kristus saat jadi manusia pun dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Berpuasa 40 hari 40 malam dulu. Dari hari pertama sampai hari ke-40. Tidak makan, tidak minum. Hanya ayat 15 yang terakhir kata, hanya tidak berbuat dosa. Kata-kata ini penting dalam Ibrani 4 ayat 15, apalagi kali tidak berbuat dosa. Para mahasiswa, saya harus menandaskan, maaf saya terlalu semangat. Manusia semua telah terjual ke pasar dosa. Manusia siapapun, saya nggak membahas agama. Nabi-nabi tidak bisa menjadi juru selamat. Nabi Musa pernah salah, Nabi Eli pernah salah, Yusuf pernah salah, Abraham pernah salah. Allah sendiri yang mengambil bentuk menjadi manusia. Karena bentuk manusia ini, manusia yang harus diselamatkan harus menjadi manusia. Apa lebihnya? Lebihnya tidak ada dosa. Darah hewan dalam ibadah perjanjian lama dulu sebagai lambang untuk pemercikan pengampunan dosa. Lembu jantan dan domba jantan. Darahku dan darahmu sebagai manusia ada dosa. Tetapi imam besar agung ini, Yesus Kristus namanya, dosanya saat dia menjadi, bukan dosanya. Darahnya, dosanya saudara dan dosaku ditimpakan kepada dia di kayu salib. Padahal dia tidak ada dosa satupun. Oleh sebab itu, percayalah,
bahwa Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung telah mengangkat beban dosaku, dosamu menjadi dosanya. Dia yang tidak dosa dijadikan berdosa. Dosa miliaran orang percaya kepada dia dijadikan dosa kepada dia karena dia juru selamat. Mungkin bahasa, tapi saya nggak setuju. Bahasa umum tumbal, tapi nggak pas kalau dia korban. Semua ditumpahkan pada dia. Karena apa? Seorang manusia ini tidak ada setetes pun celah, tidak ada satupun dosa. Dan orang seperti inilah layak untuk menjadi korban ribuan, miliaran, triliunan manusia yang berdosa. Saya tadi dosaku, dosamu ditumpahkan menjadi dosanya, dijadikan menjadi dosanya waktu Yesus Kristus tersalib di Golgota. Jadi betul, waktu ditumpahkannya dosa-dosa orang zaman dulu yang beriman kepada Sang Mesias, Sang Juru Selamat, dosa zaman saat itu dan zaman jadi beriman percaya pada Dia, ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara, menjamin perdamaian. Kita tidak bermusuhan lagi dengan Allah. Allah melihat darah yang sangat suci, darah Yesus Kristus, sehingga manusia-manusia yang beriman dan percaya pada Dia telah dijadikan dosanya. Dialah yang menanggung kehinaan. Beban dosa seluruh manusia ditumpahkan kepadanya. Dan ini layak karena dia orang yang sangat suci, tidak punya dosa, ditimbangkan pada dia. Disinilah titik yang lain. Di dalam pikiran setan iblis berpikir ini juru selamat mati. Kami menang, kata iblis. Padahal di titik kematian Tuhan Yesus Kristus, saat menjadi manusia dia mati mengembuskan napas. Disitulah titik kemenangan sebagai juru selamat. Karena sudah selesai pengampunan dosa yang dilakukan. Pengorbanan dirinya untuk menjadi juru selamat. Darahnya yang menetes deras di Bukit Juljuta sebagai korban penebusan. Bukan hanya 1-2 orang, tapi semua orang yang percaya pada dia. Dosanya manusia menjadi dosanya dia, ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Saudara, inilah yang dinamakan kebenaran yang sejati. Apa kebenaran yang sejati kekristenan? Yaitu kebenaran yang sejati yang kekristenan adalah kita umat Kristen mempunyai imam besar agung, Yesus Kristus namanya. Imam besar agung ini tahu kelemahan-kelemahan kita. Karena dia pernah menjadi manusia, kelemahan tubuh, saat laparkah, saat hauskah, bahkan kelemahan perasaan. Bukan Yesus lemah, tetapi dia saat menjadi manusia dikhianati, dibenci, difitnah oleh orang-orang Israel, orang-orang kaum Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat dan Farisi, bahkan orang Romawi. Diputar balikan fakta, difitnah, bahkan juga dipukuli, dirajam, di mahkota duri. Dirasakannya kesengsaraan manusia. Disitulah titik kelayakan bahwa dia juru selamat. Sekali lagi saya tandaskan, dosa seluruh manusia yang percaya pada dia dijadikan dosanya Yesus Kristus, ditumbangkan, dan itu selesai sudah. Kenapa? Karena dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, itulah imam besar agung kita, tahu kelemahan kita, tapi tidak ada setetes pun dosa, tidak ada satu titik pun dosa. Inilah seseorang yang layak menjadi imam besar agung, pensyafaat kita di bumi dan di surga. Yesus setelah mati di kayu salib, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit. Setelah bangkit, dia memiliki tubuh kemuliaan. Setelah 50 hari di bumi, naik ke surga. Sekarang pertanyaannya, di surga berbentuk manusia seperti saudara dan saya kah?
itu adalah atas segala rahasia, the secret of God, segala kemuliaan bagi Tuhan. Itu hal yang pertama tentang kebenaran yang sejati dalam kekristenan. Yang kedua, tadi yang kita bahas tentang kebenaran yang sejati apa? Yaitu dikatakan bahwa kebenaran yang sejati adalah orang yang menyangka kehidupan ini adalah saya akan ulangi. Kebenaran yang sejati yang kedua adalah bahwa Allah menjadikan kita anak-anaknya. Kita anak-anak Allah. Jangan lagi menjawab atau berguyon seolah-olah kalau Allah beranak, siapa istrinya, siapa bidanya. Oh, itu terlalu biologis yang dipikirkan manusia. Kita menggambarkan bahwa Allah menjadikan kita anak-anaknya. Berarti kuasa Allah diberikan sebagian pada kita. Bukanlah sedasar Allah, tapi kuasa Allah. Bahwa kuasa Allah itu membuat karakter kita berubah. Bukan sekedar engkau Kristen, tapi karaktermu meneladani Yesus Kristus. Dan yang kebenaran yang ketiga tadi jelas-jelas mengatakan Allah itu adalah sabda, firman. Firman itu bersama Allah. Dan ayat 14 mana? Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan kita yang percaya diberikannya kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara, tiga hal itu yang saya paling landaskan, bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus disebut anak-anak Allah. Fokus kepada firman Tuhan, bukan fokus kepada guyonan. Kalau Allah beranak, siapa istrinya? Bukan. Tapi bukanlah secara manusiawi, bukan secara fisik, tapi anak Allah. Kita dihargai Allah sebagai putra-putranya. Kita diangkat dalam kemuliaannya. Kita dijadikan derajat yang mulia oleh Allah. Maka kita disebut anak-anak. Itu tiga prinsip dulu yang saya akan tekankan tentang kebenaran yang sejati di dalam kekristenan. Apa itu? Bukanlah sekedar kita mengaku agamamu Kristen, bukan, tetapi kita tahu bahwa Allah menjadikan kita anak-anaknya. Kita tahu bahwa kita punya imam besar agung yang tahu titik lemah kita, baik secara fisik, baik jiwa kita, perasaan kita. Kita tahu imam besar agung kita itu juga pernah menjadi manusia. Jadi bukan manusia jelmaan, tapi Allah yang berinkarnasi. Oleh sebab itu, dia tahu persis, wajar kalau kita berdoa, wajar kita bermohon kepada dia. Dia tahu saat kita bersedih, saat kita bimbang, saat kita sedang pengen untuk dijamah Tuhan. Dia tahu persis. Dia suka berkorban. Dia rela dosa-dosa sekian banyak dijadikan dosanya Yesus Kristus. Nah ingat, dijadikan dosanya. Dia tidak ada dosa satu, tapi dijadikan. Maka dia harus menanggung kutuk dosa seluruh manusia di Bukit Golgota, tersalib. Sebelum tersalib, terseok-seok memikul salib. Dan sebelumnya dicambuk oleh tentara Romawi. Dagingnya sobek-sobek. Mukanya, kepalanya ditancap dengan mahkota, tapi mahkota duri. Semua siksaan yang sengsara dirasakan, yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, dinikmati oleh Yesus. Tidak sedikit pun Yesus untuk membela dirinya. Tidak sedikit pun Yesus untuk membalas. Karena ini adalah via dolorosa, bahasa teologi iman Kristen. Via dolorosa, jalan sengsara. Jalan sengsara artinya kesengsaraan yang harus dipikulnya. Mengapa diam? Karena Yesus Kristus tahu bahwa inilah misi yang harus dilakukan untuk menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kerangkengan setan. Harus dia yang berkorban. Justru dia yang tidak punya dosa sedikit pun, harus dia yang dijadikan korban. Supaya apa? Memulihkan kita manusia.
ringkas toh. Sebenarnya mudah untuk diserap. Coba saya ulang lagi, kebenaran sejati di dalam Kristen adalah manakala kita percaya Allah telah menjadi manusia, Dia di antara kita, dan kita yang percaya pada Dia dijadikan juga anak-anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai imam besar agung yang tahu segala kelemahanmu, kelemahanku, baik kelemahan fisik, baik kelemahan jiwa. Apapun yang dirasakan manusia, Tuhan Yesus pernah rasakan. Lapar, haus, dikhianati, disengsarakan, kesakitan yang dirasakan, yaitu waktu dicambuk, dimahkotai duri, dan segala macam. Dikhianati pun, saudara, kalau merasa dikhianati, jangan engkau kecewa. Teriakan, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar Agungmu pun pernah merasakan dia. Datang, berseru pada Dia, mohon pertolongan Dia. Jangankan hanya itu, seluruh dosa manusia dari zaman dulu yang mengimani, yang percaya adanya Juru Selamat, seluruh dosa manusia apapun ditumpahkan menjadi dosanya Dia, Yesus Kristus, untuk menyelesaikan hukum dakwaan setan iblis kepada Allah. Justru disitulah. Kenapa ya kok Yesus? Karena hanya Yesus yang tidak punya satu titik pun dosa, maka Dialah Juru Selamat. Oleh sebab itu, saudara, di titik ini kita tahu Allah Maha Tahu, Yesus Kristus Maha Tahu. Setan banyak tahu, tapi setan tidak Maha Tahu. Ini dipikir setan waktu Yesus mati, wah, ini anak Allah, ini Juru Selamat manusia, mati, selesai sudah. Terbalik. Di titik kematian jasmani Yesus Kristus, itulah titik kemenangan. Karena memang harus selesai, harus tuntas visi pengorbanan Yesus Kristus untuk menjadi Juru Selamatku, Juru Selamatmu yang percaya pada Dia. Dan aku menjadi anak-anak Allah. Jangan tanyakan, ada KTP, ada KTA dari Allah, Roh Kudus saja yang menandai aku anak Allah. Saya jelaskan, yang dinamakan anak-anak Allah bukanlah seperti biologis laki-laki, tidak. Tapi Allah sedang menghargai saya, menghormati saya. Dia yang penuh kasih karunia, diberi kasih karunia, saya menjadi anaknya. Maka saya menjadi wakil Dia. Saudara pun layak, siapa saja layak menjadi anak-anak Allah yang mau percaya pada Dia. Inilah hakiki kebenaran sejati kekristenan. Demikian para mahasiswa, saya menggambarkan pada mata kuliah hari ini kepentingannya di dalam agama Kristen. Maka di pertemuan dulu-dulu saya selalu menandaskan, sebenarnya kekristenan kalau disebut bukan agama bisa, karena bukanlah agama, tapi adalah karakter hidup orang-orang yang percaya Yesus Kristus, yang menunjukkan, mengaplikasikan hukum kasih pada Allah dengan segenap jiwa, tubuh, roh kita, dan akal budi kita, dan kasih kepada semua manusia, meneladani Yesus Kristus. Yang terus semakin banyaklah orang, karena orang kalau mengasihi semakin mengerti, tersentuh hatinya. Abad-abad awal terlalu banyak perkembangan orang-orang dari Afrika, orang-orang dari Romawi, dari Yunani, berkembang, bertobat, minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, oleh para rasul, bertobat, ingin bergabung menjadi murid-murid Yesus. Yesus sudah di surga, Yesus Kristus sudah di surga. Maka orang-orang Romawi berkata,
Di Antioquia lah mula-mula mereka disebut Kristen. Jadi kekristenan butuh tulisan arti Kristen, ya harus dilihat dari pola hidupnya. Benarkah meladani Yesus Kristus dalam kehidupannya? Benarkah dalam kehidupannya menampakkan kebenaran yang sejati Alkitab? Dan yang ketiga, benarkah seorang Kristen membuktikan Yesus dia punya imam besar agung? Imam besar agung ini tahu kelemahannya, tapi tidak berbuat dosa. Saya tahu. Dan saya sangat bersyukur mempunyai Yesus Kristus. Dia imam besar agung saya, mewakili saya. Baik mewakili membuat dosaku, saya jadikan dosanya Yesus Kristus waktu dia di kayu salib. Maka saya menjadi anak Allah. Saya sangat bersyukur. Demikian pertemuan mata kuliah pada hari ini. Untuk tugas para mahasiswa, tetap ringkaskan dan beri penjelasan setelah Anda menonton video ini dan tuntas dan mendengarkan terperinci apa yang saya jelaskan. Dapatkan pesan-pesan khusus yang saya tandaskan tadi dan berikan tanggapan Anda dan kirim ke WA grup mata kuliah kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati.